Para saudari dalam Kristus. Dalam semua kebudayaan selalu orang dipuji yang rajin. Dan biasanya orang malas dianggap kurang baik. Kita semua tahu bahwa kita diberikan Tuhan hidup. Kita seperti makhluk yang pinjam kehidupan dari Tuhan. Hendaknya kita memakai kehidupan kita dengan baik. Dan tadi semua tiga bacaan bicara tentang hal ini. Dari buku Amsal perjanjian pertama itu, tadi bacaan pertama. Dalam buku Amsal kita dengar tentang seorang wanita, seorang istri yang melaksanakan tugas sehari-harian, melayani suami, melayani anak, melaksanakan tugas di rumah tangga, sibuk dari pagi sampai malam, dan selalu mau perhatikan sesama. Wanita itu disebut manusia baik. Dia dipuji. Dan suaminya, anak-anaknya disebut berbahagia. Karena mempunyai ibu rumah tangga yang begitu baik. Sudah dalam perjanjian yang lama, orang yang memakai kehidupan sesuai dengan panggilan, dengan setia, dan tanpa banyak nomel, dan tanpa banyak kritik, melaksanakan tugas, memikul tantangan kehidupan, semampu-mampunya, orang itu dianggap orang baik. Tidak hanya dalam mata manusia, tapi juga dalam mata Tuhan. Dalam Injil tadi, Yesus mengucapkan perumpamaan tentang talenta. Talenta sebenarnya uang pada waktu itu. Tapi masa kini kita juga pakai istilah talenta untuk hal lain. Tidak hanya uang, tetapi bakat, kemampuan, segala kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kita, kita bisa anggap pemberian Tuhan kepada kita, talenta. Dan dalam perumpamaan itu, Yesus bicara tentang 3 orang yang dipercayakan talenta-talenta. Yang satu 5 talenta, yang lain 2 talenta, dan yang satu 1 talenta. Dan ditulis menurut kemampuan masing-masing. Tuhan berikan kepada manusia talenta-talenta menurut kemampuan orang. Kemudian ditulis Tuhan berangkat dan 3 orang itu hendaknya bekerja dengan talenta-talenta itu. Dan kita dengar bahwa 2 yang pertama yang menerima 5 talenta, yang menerima 2 talenta, bahwa 2 orang itu bekerja baik dengan uang itu, memutar uang itu, rajin bekerja, menghasilkan hasil yang baik, sehingga yang 5 talenta akhirnya menambah 5 talenta lagi, ada punya 10 talenta akhirnya, yang kedua tambah 2 talenta, ada akhirnya 4 talenta. Dan waktu Tuhan datang, mereka 2 dipuji. Karena mereka melaksanakan tugas dan panggilan mereka terima dengan baik.
dan mereka berhasil karena berusaha, karena rajin. Tapi yang ketiga, dia malas. Dia sembunyikan duit itu. Dia bilang, ya saya takut nanti gagal. Tidak berani. Dia sembunyikan duit dalam tanah. Dan waktu Tuhan datang, dia hanya kembalikan modalnya tanpa hasil. Dan orang itu ditegur dan ditolak Tuhan karena malas, karena sama sekali tidak berusaha. Hanya kembalikan Tuhan kehidupannya sama yang dia terima tanpa hasil. Dari dua bacaan ini, dari bacaan pertama, dari bacaan Injil, kita sudah melihat bahwa orang rajin, orang yang mau berusaha dipuji, orang malas ditegur dan ditolak. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus, dia kira-kira buat kesimpulan dari dua bacaan tadi. Dalam surat kepada umat di Tesalonika, Santo Paulus bilang, kita manusia selalu harus siap siaga. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi Paulus bilang, Tuhan datang pasti. Kita tahu kapan. Dia datang seperti pencuri. Tiba-tiba, bisa siang, bisa malam. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kapan kehidupan kita selesai. Kita tidak tahu kapan akhir dunia tiba-tiba terjadi. Malahan pernah Yesus bilang, hanya Bapa di surga tahu. Putra manusia pun tidak tahu, dia bilang. Malaikat pun tidak tahu. Hanya Bapa di surga tahu. Tapi pasti akhir dunia terjadi. Dan dalam kehidupan masing-masing, kedatang maut pasti. Tapi kesimpulan, manusia harus siap. Selalu siap. Dan bagaimana siap? Siap dengan melaksanakan tugas dan panggilan. Siap melaksanakan tugas sehari-harian dengan rendah hati, dalam sikap melayani, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh cinta kasih, untuk menghasilkan buah, menghasilkan tambahan talenta, hasil buah-buah rohani, upamanya cinta kasih yang kita berikan kepada sesama, pelayanan yang kita berikan kepada sesama, iman harapan yang berkembang dalam hati kita, perbuatan baik, segala amal, segala kemampuan dan kerelaan saling mengampuni, menciptakan damai, menciptakan suasana yang baik dalam keluarga, dengan tetangga, dengan dalam lingkungan, dusun, desa, dimanapun. Memakai segala bakat untuk menciptakan suasana kerajaan Allah, kerajaan cinta kasih. Ini yang diharapkan dari kita. Dan Santo Paulus dengan jelas bermaksud bahwa kita memakai tiap hari dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Dan tiap hari kita menambah hasil harta rohani yang tidak bisa hilang, yang dikatakan pernah Tuhan sendiri disimpan di surga. Saudara-saudari, 3 bacaan hari ini mendorong kita menjalankan panggilan
tiap hari dengan rendah hati mau menjadi alat Tuhan. 3 bacaan hari ini ingatkan kita juga supaya kita menyadari talenta-talenta yang kita terima dan kita berjuang dengan talenta-talenta yang kita terima menurut kemampuan kita masing-masing. Dan hendaknya kita selalu ingat kita bertanggung jawab terhadap Tuhan atas kehidupan kita, atas cara kita hidup, atas cara kita hidup bersama, atas cara kita memakai talenta-talenta kita. Mari kita berdoa supaya Tuhan membantu kita, membimbing kita. Yesus bilang, saya berikan Roh Kudus kepada kalian. Dan Roh Kudus menyertai bimbing kita memakai kehidupan dengan baik supaya kita selalu siap siaga atas kedatangan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.